got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it come out. I got 3 old thoughts, I'm the block with it. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, jadi di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Peran Muhammadiyah dalam Mendorong Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam di Indonesia yang ditulis oleh Lilis Sugiyarti, Dinda Ayu Cahyaningrum, Firza Ardian Prayoga, dan Arya Indra Prasta. Poin pertama yaitu sejarah awal keterlibatan Muhammadiyah dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Nah, lahirnya Muhammadiyah itu tidak terlepas dari kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Nah, saat itu masyarakat pribumi, khususnya umat Islam, memiliki kesempatan yang sangat terbatas untuk memperoleh pendidikan. Mereka umumnya hanya bisa belajar di lingkungan keluarga, masjid, surau, atau pesantren, sedangkan sekolah modern milik pemerintah kolonial lebih banyak diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Kondisi itu mendorong munculnya tokoh-tokoh yang ingin meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Salah satu tokoh tersebut adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta pada 18 November 1912 dengan tujuan menyebarkan ajaran Islam sekaligus meningkatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan setelah organisasi berdiri. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan pengakuan hukum kepada pemerintah Hindia Belanda. Meskipun akhirnya disetujui pada tahun 1914, izin tersebut hanya berlaku di wilayah Yogyakarta. Untuk mengatasi pembatasan itu, cabang-cabang Muhammadiyah di daerah lain menggunakan nama yang berbeda agar tetap dapat menjalankan kegiatan pendidikan. Nah, sejak awal Muhammadiyah berfokus pada pemberantasan kebodohan melalui pendidikan, organisasi ini tuh mendirikan berbagai lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dengan menyediakan fasilitas yang terus mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, banyak tokoh Muhammadiyah yang turut berkontribusi dalam penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Peran Muhammadiyah dalam dunia pendidikan telah berlangsung lebih dari 1 abad. Organisasi ini tuh berhasil memperluas akses pendidikan ke berbagai daerah di Indonesia tanpa bergantung pada pemerintah. Kehadirannya juga mendorong persatuan masyarakat dan berbagai latar belakang serta ikut memberikan kontribusi dalam perjuangan melawan penjajahan. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah menerapkan beberapa konsep utama. Yang pertama yaitu pendidikan dipandang sebagai bentuk amal soleh yang bertujuan meningkatkan kualitas keimanan sekaligus ilmu pengetahuan. Yang kedua, visi dan misinya adalah membangun masyarakat Islam yang berakhlak mulia melalui pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikannya adalah mencetak generasi yang memiliki akidah yang kuat, berakhlak baik, berwawasan luas, dan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Nah, poin kedua itu membahas tentang peran Muhammadiyah dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masyarakat. Logo Muhammadiyah kan berupa matahari dengan 12 sinar yang melambangkan ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Di bagian tengah terdapat tulisan Muhammadiyah yang dikelilingi kalimat syahadat sebagai simbol bahwa seluruh gerakan Muhammadiyah berlandaskan pada keimanan dan ajaran Islam. Muhammadiyah kan didirikan dengan tujuan mengajak masyarakat kepada kebaikan atau amar ma'ruf nahi munkar serta membangun kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu fokus utamanya adalah memperbaiki sistem pendidikan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Muhammadiyah tuh melihat bahwa pendidikan tidak seharusnya memisahkan ilmu agama dan ilmu umum. Oleh karena itu, organisasi ini tuh mengembangkan sistem pendidikan yang menggabungkan keduanya agar peserta didik memiliki pengetahuan yang luas sekaligus akhlak yang baik. Nah, upaya Muhammadiyah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dilakukan melalui beberapa cara. Pertama,
beberapa cara. Yang pertama yaitu mendirikan sekolah umum yang juga memberikan pendidikan agama. Sekolah-sekolah Muhammadiyah mulai dari SD, SMP, SMA, hingga SMK. Mengajarkan mata pelajaran umum seperti matematika, IPA, dan bahasa Indonesia, sekaligus memberikan pembelajaran agama Islam seperti Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan akhlak. Yang kedua, Muhammadiyah mendirikan madrasah yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Madrasah seperti MI, MTS, dan MA memberikan pendidikan yang seimbang dengan menambahkan mata pelajaran sains, komputer, dan bahasa asing sehingga siswa lebih siap menghadapi perkembangan zaman. Dan yang ketiga, Muhammadiyah mendirikan banyak perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Selain menyediakan berbagai program studi seperti hukum, farmasi, akuntansi, dan bidang lainnya, seluruh mahasiswa juga mempelajari mata kuliah Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Mata kuliah ini tuh bertujuan membentuk lulusan yang memiliki akhlak mulia, berwawasan luas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta peduli terhadap masyarakat dan bangsa. Melalui berbagai lembaga pendidikan tersebut, Muhammadiyah tuh berupaya menghilangkan anggapan bahwa ilmu agama dan ilmu umum merupakan dua hal yang terpisah. Keduanya tuh dipandang sama pentingnya dan saling melengkapi dalam membentuk generasi yang berilmu, beriman, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.